Oke, selamat malam semuanya. Kita akan lanjut lagi untuk pertemuan kita yang kelima, yaitu penentuan biaya tenaga kerja. Nah, di pertemuan kita yang kelima ini, kita akan menghitung bagaimana bukan sistem sih ya, bagaimana menghitung upah. Tapi yang kita soroti di sini adalah upah yang dilakukan secara reguler, gitu ya. Dasarnya apa? Nah, biaya tenaga kerja itu apa? Jadi tenaga kerja itu memang orang-orang yang memang terlibat langsung dalam proses pengolahan produk. Ya, tenaga kerja itu adalah orang yang memang terlibat dalam proses pengolahan produk. Sehingga biaya tenaga kerja itu adalah usaha fisik maupun mental yang dikeluarkan oleh tenaga kerja tersebut dalam melakukan aktivitas pengolahan raw material menjadi produk jadi. Nah, biaya tenaga kerja itu sama seperti sebelumnya ya, itu juga dianggap sebagai beban. Pada dasarnya itu memang dianggap juga sebagai beban terhadap resource tenaga manusia. Nah, adanya beban itu akan menghasilkan biaya. Biaya itu bisa dalam bentuk upah, gaji, biaya lembur, ataupun biaya-biaya yang memang harus terjadi akibat tenaga manusia itu. Bisa jadi mungkin karena orangnya melakukan kesalahan, ada human error, ada biaya yang muncul. Contoh kasus waktu itu di tempat kerja saya, kita kan bergerak di bidang industri food ya, food industry. Nah, kan pada dasarnya tahu ya metal detektor ya. Metal detektor itu wajib ada di dalam setiap pengemasan ataupun sebelum mendekati finishing dari si produk akhir khususnya untuk makanan. Nah, metal detektor ini ternyata mungkin operator salah. Itu kan namanya juga menggunakan mesin ya, otomatis butuh tenaga manusia. Operator mungkin salah setting sehingga ada keselip sebuah jepit rambut yang sangat ya, jepit rambut hitam, tahu ya, biasanya perempuan tuh tahu tuh jepit-jepit rambut yang hitam itu. Nah, itu kedetek di dalam makanan dan sampailah ke tangan konsumen sehingga konsumen itu komplain. Di kemasan, kalau kalian lihat Citato, ya itu ada kemasan ini ya, suara konsumen. Nah, mereka menghubungi ke situ, otomatis kan itu kerugian. Nah, kerugian yang dialami konsumen itu harus ditanggung oleh perusahaan akibat dari human error. Dampaknya apa? Perusahaan akan membayar lebih terhadap kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Nah, itu adalah biaya yang timbul karena tenaga kerja. Jadi dianggap sebagai biaya tenaga kerja juga. Sebelum kita menentukan biaya, kita harus tahu nih penggolongan biaya dan kegiatan tenaga kerja itu ada 4 dasarnya. Yang pertama adalah fungsi pokok karyawan tersebut di dalam organisasi. Ada beberapa fungsi pokok, apakah dia fungsinya di dalam produksi, di dalam warehouse, itu semuanya berbeda-beda. Pengupahannya itu kan berbeda. Jadi kalau untuk orang yang bekerja mungkin akan lebih paham bahwa departemen produksi dengan departemen bagian maintenance itu tidak akan mungkin sama karena beban kerjanya berbeda. Yang kedua, kegiatan dari departemen-departemen perusahaan. Kalau departemen perusahaan itu memang aktif terhadap namanya biaya, ya otomatis juga pasti akan berbeda dengan perusahaan yang mungkin tidak lebih banyak membutuhkan biaya. Yang ketiga adalah jenis pekerjaannya, apakah dia ini melihat status, apakah statusnya sebagai operator, apakah dia sebagai supervisor, atau dia menjadi seorang manajer. Itu jenis pekerjaannya. Dan yang keempat adalah penggolongan biaya, itu juga dilihat dari hubungan karyawan tersebut terhadap produk. Jadi pada dasarnya keempat penggolongan ini akan menentukan tarif upah karyawan sebenarnya. Ya, di luar dengan kita nggak bicara dengan overtime karena memang overtime itu berbeda untuk setiap perusahaan. Jadi pada umumnya seperti ini. Jadi ada 4 dasar yang digunakan untuk menentukan tarif pengupahan. Fungsi pokoknya sebagai di dalam organisasi, departemen tempat dia bernaung, jenis pekerjaannya seperti apa, serta hubungannya dengan produk. Jadi kalau dibedah, fungsi pokok dalam perusahaan itu seperti apakah memang dia di bidang produksi kah, pemasaran, administrasi. Karena kalau administrasi mungkin ya kita pasti tahu administrasi tidak banyak terlalu menguras pikiran, fungsinya juga penting tetapi tidak sebegitu penting dibanding di bagian produksi. Sehingga pada dasarnya biasanya nih ya, karyawan di bidang produksi itu akan jauh lebih tinggi upah dibandingkan administrasi. Pemasaran juga berbeda lagi. Mereka mungkin punya penilaian
tersendiri lagi. Mungkin gaji pokok hampir bersamaan dengan produksi, tetapi pemasaran memiliki yang namanya insentif atas dasar penjualannya. Jadi berbeda-beda ya. Yang kedua, kegiatan dari departemennya. Nah, biasanya akan dibedah menjadi apakah departemen ini produksi ataupun non-produksi seperti personalia dan akunting. Jadi memang pada dasarnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang akunting itu berbeda sekali pengupahannya dengan yang bergerak di bidang produksi. Pasti berbeda sekali. Yang ketiga, jenis pekerjaannya. Kalau dilihat dari jenis pekerjaannya ini udah pasti. Apakah dia dari operator, basicnya udah pasti beda. Apakah dia posisinya sebagai mandor, apakah dia melakukan kegiatan sebagai supervisor ataupun manajer. Dan yang keempat, hubungannya dengan produk dibedah menjadi tenaga kerja itu langsung berhubungan dengan produk atau dia tidak langsung. Kalau dia berhubungan langsung, dimasukkan ke dalam tenaga kerja langsung, sehingga dipandang sebagai biaya produksi, ya, biaya proses. Kalau dia tenaga kerja tidak langsung, maka dia akan dimasukkan ke dalam overhead. Jadi memang saling berhubungan ya. Keempat penggolongan ini akan menghubungkan biaya ini masuk ke dalam biaya tenaga kerja atau akan dimasukkan ke dalam biaya overhead. Nah, kita akan masuk bagaimana menghitung upah. Gampang kok, gampang sekali. Kita akan menghitung upah. Yang saya sorotin adalah gaji dan upah reguler. Tetapi kalau misalnya pada dasarnya upah itu ada gaji, upah reguler, overtime, dan biaya lain yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Tetapi yang akan kita bahas itu adalah bagaimana menghitung gaji dan upah reguler, tidak overtime, dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Untuk menentukan gaji tenaga kerja, kalau kita bilang gaji dan upah reguler, itu basicnya adalah tarif per jam. Ya, jadi berdasarkan penggolongan itu tadi, apakah dilihat dari fungsinya terhadap organisasi, terus dilihat jenis pekerjaannya, keterlibatannya dengan produk, biasanya kan menentukan tarif per jamnya. Nah, tarif per jam ini kita kalikan dengan jam kerjanya dia, buktinya apa? Bisa jadi kartu absensi. Gampang ya kan? Jadi tarif per jam yang sudah ditetapkan berdasarkan penggolongannya itu tadi, itu kita kalikan dengan jam kerjanya. Nah, bukti dari jam kerja itu apa? Kartu absensi. Yang kedua, ada juga yang menggunakan sistem gaji dan upah reguler itu menggunakan metode straight piece work with a guarantee hourly minimum plan. Artinya adalah upah itu dibayar memang atas dasar tarif per jam. Gitu ya. Tetapi tarif per jam ini punya dasar dilihat dari output minimumnya. Jadi misalnya perusahaan sudah menetapkan target bahwa untuk produksi gitu ya. Kebanyakan ini biasanya produksi ataupun pemasaran. Akan lebih gampang kita membayangkannya pemasaran. Ketika seorang sales gitu ya, sales yang memang bergerak mobile, ketika berhasil menjual target sekian gitu ya, maka dia akan dibayar sekian. Ada dasar tarifnya, tetapi juga ditentukan dasarnya dari output minimum. Nah, ketika karyawan tersebut melebihi jumlah standar, maka akan dibayar sejumlah upah tambahan. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak mencapai itu ya, tarifnya tarif dasar saja, tarif per jam saja. Itu dikenal dengan nama straight piece work with a guarantee hourly minimum plan. Contoh, sebuah studi dibutuhkan dari sebuah perusahaan nih, ada dilakukan studi gitu ya. Dibutuhkan 5 menit untuk menghasilkan satu buah produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jadi kalau dihitung 5 menit itu satu produk gitu ya, satu finish good. Sehingga kalau 1 jam maka 12, tinggal dikali 5 dikali 12. Satu produk 5 menit, maka kalau 1 jam adalah 12 satuan. Jika upahnya per jam itu adalah 600, maka kalau misalnya kita bilang per satuannya berapa, tinggal kita bagi. Ketika 1 jam 12 satuan, 1 jam itu upahnya 600, maka satu satuan itu ternyata upahnya adalah 50. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam, misalnya dia kurang dari 12, tetap akan dijamin 600 per jam. Tetapi kalau dia bisa menghasilkan 14 satuan, otomatis kan ada kelebihan 2 satuan ya. Maka sistem pengupahannya berbeda. Nah, ini contoh dari straight piece work.
Kalau tadi upah dasarnya Rp600 per jam, maka tadi persatuannya kan ditambah mendapat Rp50. Jadi dari 12 produk itu Rp600 per jam, 1 jam itu bisa menghasilkan 12, sehingga satu satuan itu ternyata biaya gajinya itu adalah Rp50. Kalau ada kelebihan 2, sehingga menjadi 2 kali 50, menjadi 100. Dan tarif dasarnya per jam itu 600, maka 1 jam yang diterima oleh karyawan tersebut adalah 700. Gitu ya. Jadi ini akan dibebankan ke tarif per jamnya. Berbeda ya. Kalau yang ini akan mempengaruhi tarif per jamnya, kalau yang ini tarif per jamnya udah tetap. Dan yang ini juga tidak melihat berapa banyak yang dia bisa hasilkan. Jadi ada plus minusnya. Kalau misalnya menjalankan ini untuk orang yang ya saya bekerja sebesar saya digaji ya udah gitu ya. Tetapi untuk orang yang memang menyukai bidang-bidang yang saya menghasilkan banyak, maka saya akan diberikan lebih. Nah, itu mungkin lebih cocok. Yang ini juga ada yang namanya Taylor Differential Piece Rate Plan, ditemukan oleh Taylor. Ini sistemnya juga berdasarkan kinerja sama seperti piecework tadi itu, cuman bedanya adalah tarif tiap potong itu atau tarif satuannya itu adalah untuk jumlah output dalam posisi yang minimum. Jadi maksudnya adalah tarif itu ditetapkan berdasarkan berapa jumlah minimum yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan kalau misalnya karyawan itu bisa menghasilkan jumlah yang lebih tinggi, maka berbeda lagi tarifnya per jamnya. Contoh, karyawan dapat menerima upah per hari 4.200. Jadi jam kerjanya adalah 7 jam kerja. Jadi satu harian 7 jam kerja itu biaya upahnya itu adalah 4.200. Nah, ternyata dari situ di rata-rata karyawan itu bisa menghasilkan 12 satuan. Maka upah per satuannya adalah 4.200. Kalau satu hari 7 jam kerja, 1 jam itu bisa menghasilkan 12, maka 7 kali 12 sebesar 84. 4.200 dibagi 84 itu ternyata per satuan upahnya itu 50. Nah, Taylor Differential Piece Rate Plan ini dia membedakan upah untuk mereka yang bisa bekerja lebih tinggi dan orang yang bekerja di batas minimum. Gitu ya. Jadi akan dianggap adil ketika karyawan yang bekerja digaji tinggi ketika dia bisa menghasilkan tinggi, hampir sama seperti piecework tadi. 4. Jadi tarif upah yang dianggap adil adalah sebagai berikut. Nah, perusahaan menetapkan bahwa minimumnya itu 14 satuan ataupun kurang. Sehingga Rp45 per satuan untuk karyawan yang bisa menghasilkan 14 satuan ataupun kurang per jamnya. Jadi kalau misalnya bisa menghasilkan 14 satuan 1 jamnya, maka tarifnya itu adalah Rp45 per satuannya. Tetapi ketika dia bisa menghasilkan lebih dari 14, yaitu 16, maka tarifnya itu adalah Rp65 per satuan. Bagaimana upahnya? Kalau dia bisa menghasilkan 16 satuan per jam, maka upahnya adalah 65 per satuan kali 16 ini. Jadi base dari outputnya, bukan base dari jamnya. Kalau piecework tadi itu kita masih menggunakan tarif per jamnya. Tetapi kelebihan produk yang dihasilkan oleh karyawan itu menjadi tambahan terhadap upah. Tetap dasarnya adalah tarif. Jadi yang dua ini berdasarkan tarif. Ya, kalau yang ini dilihat dari outputnya. Berdasarkan output yang bisa dihasilkan. Nah, kalau misalnya karyawan itu bisa menghasilkan 14 satuan, ya standar lah ya. Maka Rp45 per satuan kali dengan 14 satuan, maka upahnya adalah 540 per jam. Untuk sales ini sangat cocok. Jadi memang bergantung kepada kinerja yang memang bisa dihasilkan. Yang kedua, kita akan melihat overtime. Ya, overtime tahu ya, lembur. Nah, pada dasarnya ketetapan Menteri Tenaga Kerja bahwa kita itu bekerja cuma 40 jam per minggu. Kelebihan dari itu, perusahaan akan menganggapnya sebagai overtime. Dan ini juga bergantung pada penggolongan tadi. Biasanya
Ketika eh, ketika berhubungan dengan kalau dilihat dari fungsinya di dalam organisasi, apakah dia di bidang produksi, itu akan mendapat overtime. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan produksi, biasanya akan dianggap sebagai loyalitas. Makanya kenapa biaya tenaga kerja itu perlu dibedakan, karena memang melihat di sisi itu. Karena orang yang dianggapnya ya, orang yang bekerja menggunakan tenaga itu akan lebih dihargai tenaganya, tetapi orang yang bekerja dengan mengandalkan pikiran, effort terhadap pikiran, itu biasanya pengupahan dasarnya itu berbeda dengan yang berhubungan dengan fisik ataupun tenaga, ya. Kalau kita lihat dari fungsinya terhadap ini, kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, biasanya ini dianggap sebagai khusus untuk supervisor dan manajer, ini akan dianggap sebagai loyalitas. Jadi ada beberapa fungsi jenis pekerjaan yang akan dianggap lembur itu sebagai loyalitas, tetapi ada jenis pekerjaan yang dianggap sebagai lembur itu dianggap sebagai harus diperhitungkan, gitu ya. Itu tadi overtime. Nah, untuk menghitungnya saya tidak akan lakukan karena memang kita berbeda ya setiap perusahaan dan tidak ada sebuah konsep pakem yang menyatakan bahwa untuk menghitung lembur ya seperti ini, enggak. Dan kita pun bukan orang akuntansi, jadi saya rasa itu nggak perlu. Setidaknya untuk menghitung upah dan gaji pokok itu setiap orang wajib tahu. Yang ketiga adalah biaya lain yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa biaya-biaya yang muncul karena tenaga kerja tersebut. Bisa jadi rancang bangun penyusunan mesin dan peralatan, pelatihan karyawan, ataupun misalnya kerugian memang yang timbul karena karyawan tersebut kurang berpengalaman. Jadi ada kejadian ataupun kesalahan yang dia lakukan. Bahkan untuk karyawan-karyawan yang baru lah kita bilang gitu ya, makanya butuh ada namanya pelatihan. Karena memang karyawan yang baru mungkin akan lambat dalam bekerja karena belum tahu apa-apa misalnya seperti itu. Dan waktu juga menjadi sebuah perhitungan ya. Ketika kita bisa memanfaatkan 40 jam seminggu menghasilkan output sekian, itu akan lebih menguntungkan bagi perusahaan ketika dengan orang baru dalam 40 jam mungkin yang efektif cuma 20 jam. Untuk menghasilkan produk itu kan berbeda. Ketika kita direkrut sebagai seorang karyawan, maka perusahaan sudah mengharapkan imbal dari apa yang dia harapkan kepada karyawan. Itu yang harus dipahami. Nah, saya coba ada kasih contoh untuk menghitung biaya tenaga kerja. Coba dikerjakan, nanti saya akan upload di e-learning. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke saya. Jawabannya nanti tolong di-submit ke e-learning. Jadi soal ini saya akan bikin sebagai quiz. Bukan quiz ya, tugas lah. Tugas, nanti saya akan upload soalnya ke e-learning. Kalian bisa submit, jawab langsung di e-learning. Ya, jadi tidak perlu kirim dokumen ke saya. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa sistem pengupahan itu bergantung pada penggolongan-penggolongannya, jenis pekerjaannya, fungsi departemennya, jenis orangnya, serta hubungannya terhadap produk. Dan ini akan menentukan tarif upahnya, apakah dia akan menggunakan tarif upah jam atas pekerjaannya atau menggunakan tarif atas dasar output, dan itu berbeda setiap perusahaan. Itu ya. Jadi biaya tenaga kerja itu dilihat dari upah regulernya, uang lembur, biaya lembur, serta biaya-biaya yang muncul karena tenaga kerja. Selain itu, sebenarnya ada juga yang namanya kalau misalnya asuransi segala macam, nah itu tidak kita jadikan sebagai biaya tenaga kerja ya, karena memang itu di luar konsep. Tetapi yang perlu kalian ketahui memang pada dasarnya biaya tenaga kerja yang fungsi utama yang dilihat adalah itu. Oke? Semua materi ada di e-learning dan saya sudah upload videonya ke YouTube. Silahkan diakses. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa WhatsApp ke saya. Sampai di sini dulu materi ini. Terima kasih. Selamat malam.